Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang yang bertanya bagaimana kehidupan ini apakah bisa berubah takdirnya gitu kan. Kalau kita bicara masalah takdir bisa berubah atau enggak, jawabannya bisa. Kenapa? Ya ada Qur'annya jelas kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd 2 ayat 11. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib. Kata-katanya nasib ya. Dari sebuah kaum, dari sebuah negara, dari sebuah kampung, dari sebuah keluarga, dari sebuah pribadi. Ketika sang pribadi itu, sang negara itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, ini salah satu dalil yang sangat jelas bahwa manusia bisa merubah takdir. Walaupun jelas tulisannya di dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu maha menguasai segala takdir tanpa terkecuali. Nah, bagaimana sebuah takdir itu bisa berubah? Nah, takdir itu berubah dengan cara merubah amaliyah kita. Jadi kalau kita selama ini jodohnya susah, selama ini rezekinya seret, selama ini rumah tangganya unhappy, selama ini pekerjaannya nggak beres, selama ini ada masalah terus dalam kehidupan, maka itu artinya Anda butuh berubah takdirnya. Anda butuh berubah nasibnya. Dari yang nggak berjodoh, dapat jodoh. Dari yang belum punya momongan, punya momongan. Dari yang belum punya kerjaan, punya kerjaan. Dari yang belum punya rumah, punya rumah. Dari yang utangnya banyak menjadi pelan-pelan lunas. Dan seterusnya. Nah, bagaimana sebuah takdir bisa berubah? Nah, caranya mengubah amal. Artinya apa? Amaliyah kita kemungkinan besar itu tidak maksimal, tidak benar, tidak presisi. Tidak sesuai standar, tidak sesuai SOP. Makanya kemudian nggak punya efek. Padahal jelas kan, misalnya orang duha itu efeknya akan diberikan rezeki sama Allah, diampuni dosanya. Orang tahajud, Allah akan ijabah semua doa hajat-hajatnya. Allah ampuni dosanya, Allah angkat balak-balaknya. Orang sedekah, itu Allah akan ganti berlipat-lipat. Allah akan nolak balak dari sedekah itu. Sholat hajat, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Sholat wajib, itu akan membuat terobosan luar biasa. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang nggak keji, nggak mungkar, maka jadi orang yang ma'ruf, orang yang baik. Ketika orang baik itu kemudian jangan tanya. Banyak manfaat yang luar biasa dari sholat itu. Nah, jadi kalau kita mau merubah takdir, cara yang paling sederhana adalah merubah ibadah kita. Amaliyah kita ditingkatkan, kualitas dan kuantitas. Saya ulangi lagi, kualitas dan kuantitas. Karena banyak orang yang ngejar kuantitas. Sholatnya banyak, ngajinya luar biasa, tetapi kualitasnya enggaknya. Maka dua-duanya harus dirubah. Nah, ketika kita merubah amaliyah kita menjadi amaliyah yang betul, yang benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kemudian tanpa diminta, amaliyah-amaliyah itu membuat Allah mengampuni dosa kita dan menurunkan kasih sayangnya untuk kita. Itu kata kuncinya. Jadi masalah rezeki, masalah jodoh, masalah apapun itu, kalau Allah sudah turun tangan, memberikan Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya, maka insya Allah semuanya beres. Nah, jadi bagi siapapun yang ingin merubah nasib, merubah takdir, coba dirubah dulu. Dari sholat wajibnya dirubah dulu dong. Mulai dari kemudian dia betul-betul bacaannya diberesin, gerakannya diberesin, kemudian tempat sholatnya diberesin, waktu sholatnya diberesin, dibenerin, kualitasnya ditingkatin, tumak ninahnya dijaga, dinikmati bacaan-bacaannya, tahu semua artinya, merujuk sampai ke tulang yang paling dalam, kalbu yang paling dalam, semuanya masuk di sana. Kemudian sholatnya dijaga betul 5 waktunya, di masjid berjamaah, kalau nggak bisa di rumah berjamaah. Pokoknya dilakukan bagaimana awal waktu. Kenapa? Karena amaliyah yang paling dicintai oleh Allah adalah amaliyah, yaitu sholat di awal waktu. Jadi kalau pernah Rasul ditanya, ya Rasulullah, kalau sahabat kan pertanyaannya, amalan apa ya Rasulullah yang paling Allah cintai, gitu kan. Jadi kalau sahabat itu kelasnya tidak lagi gimana cara beramal, tapi dia amalan yang paling the best itu yang mana ya Rasulullah, gitu kan. Yang paling TOP itu yang mana, gitu. Maka Rasulullah menjawab ada 3 amalan. Yang ini ternyata tidak mudah semua. Yang pertama adalah jihad di fisabilillah. Wah, kalau udah bicara jihad tuh orang kemudian, waduh, perang ini. Ini taruhannya nyawa ini. Nah, jadi banyak orang yang ngepir. Makanya pantas dicintai sama Allah. Maka amaliyah ini yang melakukan memang orang-orang level khusus. Makanya para sahabat kalau udah bicara jihad itu, wah sudah sangat pengen sekali karena itu paling dicintai sama Allah.
Tapi Allah Maha tahu banyak orang yang mungkin ngepir karena apa? Takut perang, takut mati. Ya wajar namanya manusia gitu kan. Maka Allah bikin second chance. Amalah kedua yang sama derajatnya. Yaitu apa? Berbakti pada kedua orang tua. Wah ternyata itu juga masih ada orang yang keberatan gitu kan. Mungkin karena jaraknya jauh. Karena mungkin dia nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya kemampuan untuk berbakti. Atau mungkin dia juga sudah sakit-sakitan. Jadi apa? Ada orang yang ketika mengambil pilihan ini juga tidak mudah. Kelihatannya cuma berbakti pada orang tua. Tetapi itu berat sekali. Ya, berat sekali. Apalagi kalau orang tuanya sakit kemudian harus merawat. Itu sudah sangat luar biasa. Orang yang kaya raya belum tentu dia bisa sowan ke orang tuanya rutin. Gitu kan? Karena ini bukan masalah bisa nggak bisa, ini masalah ujian. Karena Allah kalau sudah bilang ini amalan yang terbaik, yang aku paling cintai, itu berarti pelakunya sedikit. Itu kata kuncinya. Maka lihat, dalam satu keluarga, ibu punya anak jumlahnya 7 misalnya. Yang sangat berbakti mungkin bisa dihitung dengan jari. 1 misalnya atau 2, yang lain ya setengah bakti, seperempat bakti, ada yang nggak berbakti sama sekali, nengok aja nggak pernah, teleponnya nggak pernah, itu kan ada gitu kan. Nah, berarti apa? Berarti ini juga susah. Levelnya sama susahnya dengan jihad fisabilillah. Lah yang ketiga levelnya adalah sama levelnya, tetapi itu juga sama susahnya, yaitu sholat di awal waktu. Banyak orang ketika azan, terutama nih kalau subuh oke lah, mungkin banyak orang takut kesiangan. Tetapi kalau kemudian bicara duhur, wah duhur masih panjang, bisa sampai jam 2, setengah 3. No, akhirnya belenter istilah orang Jawa ya. Kalau orang Indonesia yakinnya ya memolorkan dirinya gitu kan. Sholat asar ini juga bahaya sekali. Kadang-kadang sholat asar nanti kan 4:30 masih oke kan. Aku futsal dulu, aku badminton dulu. Ini masalah, aku meeting dulu gitu kan masalah. Oke, maghrib aja kadang-kadang masih nawar. Udah 6:30 masih bisa kan? Wah ini. Kalau udah bicara isya, nah sudah ini banyak ini yang isya ini ketipu semua. Banyak orang yang ketika isya itu kemudian bilangnya udah isya itu kan bisa sampai menjelang subuh kan. Masih panjang kan waktunya dari jam 7 sampai dengan jam 2 masih bisa kan. Jam 3 masih bisa kan. Kadang bangunnya jam 3, sholat isyanya cepat banget. Nggak tambah tahajud, nggak tambah witir, langsung tidur lagi. Bangun lagi jam 5:30. Naudzubillah min dzalik. Terus ingin merubah nasib, ya berat. Nah jadi merubah nasib itu merubah sholat wajibnya, meningkatkan sholat sunnahnya, mencoba memperbaiki puasa sunnahnya, ngajinya, wiridnya, zikirnya, sholawatnya, silaturahminya, umrohnya, hajinya. Itu insya Allah kalau dilakukan dengan istiqomah, diperbaiki amaliyahnya, insya Allah takdir bisa berubah. Jadi merubah takdir itu nggak perlu kita kemudian pakai otak. Harus apa? Harus bikin, wah sudah itu kelamaan. Kalau pakai ilmu dunia itu kelamaan, banyak saingannya. Yang lebih pintar banyak, yang lebih expert banyak, yang lebih punya jaringan networking banyak. Nah, kalau kita bukan siapa-siapa, mau merubah takdir, hubungi Allah dengan cara memperbaiki amalan. Insya Allah dengan memperbaiki amalan, takdir kita akan berubah. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.